Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga pada pagi hari ini kalian tetap cerah, ceria, dan semangat dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengawali pembelajaran ketiga pada pagi hari ini, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sudah. Sekarang buka buku tema kalian halaman 103, yaitu upaya mengatasi sampah. Sudah. Di situ ada bacaan, Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pangkasnya. Nah, sudah. Setelah kalian membaca teks pada halaman 103 tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Yang pertama, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Dan yang kelima, apa keuntungan jika masalah sampah dapat atasi dengan baik? Selanjutnya yaitu, apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Diskusikan dengan anggota keluargamu. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Yang kita bahas sekarang atau yang kita sebut adalah seorang pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan lain-lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Ya, seperti contoh pada gambar berikut. Nah, ini adalah hasil olahan sampah. Sudah. Selanjutnya yaitu diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan anggota keluargamu. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Yang kedua, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Yang ketiga, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Dan yang keempat adalah bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang. Nah, sudah. Kalian baca teks menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain
yang ada pada halaman 106 dan 107. Nah, sudah menginjak pada pembelajaran keempat pada tema 2 subtema 3, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar di atas. Menurutmu, apa jenis usaha yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjualan bibit tanaman tersebut. Ini seperti pada gambar yang ada pada halaman 109. Cara menghargai hasil usaha ekonomi orang lain yaitu 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, setelah kalian memahami bacaan pada teks halaman 109, mari kita berdiskusi tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan persaingannya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Silakan diskusikan bersama anggota keluargamu. Usai sudah pembelajaran ketiga dan keempat kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.